Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Bila Anda ingin berolahraga sambil menikmati alam pegunungan yang asri, atau bersama keluarga menginap menikmati liburan, atau bersama komunitas merajut acara silaturahmi, atau hanya sekedar bertamasa dan belajar tentang pembibitan tanaman, maka pilihannya hanyalah satu: berkunjung ke Balai Pembibitan dan Agrowisata di Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Koto Tangah, Kota Padang. Balai Pembibitan dan Agrowisata Sungai Lareh ini merupakan sebuah UPTD dari Dinas Pertanian Kota Padang. Di kawasan yang luasnya sekitar 11 hektar ini berdiri kantor Dinas Pertanian Kota Padang, kantor UPTD Balai Pembibitan dan Agrowisata, serta kawasan pembibitan tanaman buah dan hortikultura yang ditata sebagai kawasan edukasi dan wisata. Menurut Kepala UPTD Balai Pembibitan dan Agrowisata Sungai Lareh Lubuk Minturun, Lukman, sebagai kawasan edukasi, pengunjung tidak saja melihat aneka penangkar bibit tanaman buah dan hortikultura yang ada, tapi juga bisa belajar bagaimana untuk melakukan pembibitan dan perawatannya, dan bisa memesan bibit yang diingini untuk ditanam di kebun atau pekarangan rumah. Sebagai kawasan wisata atau agrowisata terpadu, kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas aula atau ruang pertemuan, penginapan, dan tempat ibadah. Dari puncak atau ketinggian kawasan Balai Pembibitan dan Agrowisata ini, pengunjung akan menikmati panorama alam yang asri dan luar biasa, dan terlihat jelas hamparan Kota Padang dengan garis pantainya. Terutama sekali kita bina penangkar-penangkar yang ada di Kota Padang. Seluruh penangkar-penangkar benih, terutama tentang benih hortikultura, tanaman-tanaman lain, di kita bina. Ada sebanyak 25 penangkar Kota Padang yang sedang kita bina. Seluruhnya dia menghasilkan bibit-bibit yang mempunyai label tersendiri keluarnya. Kita di UPTD Balai Pembibitan Agrowisata bisa kita memakai dan memanfaatkan dari seluruh kalangan umum. Pertama sekali mungkin kalangan mahasiswa-mahasiswa untuk acara mahasiswa, acara komunitas-komunitas, dan juga termasuk acara pernikahan boleh kita buat ke persepsi pernikahan. Jadi di sini kita juga difasilitasi. Pertama sekali kita ruang pertemuan, ada ruang penginapan, dan juga lahan. Kita didukung lahan untuk berolahraga, ada lapangan olahraga, dan juga termasuk beberapa tanaman yang bisa dijadikan sebagai wisata edukasi dan agrowisata. Di samping kita memiliki ruangan, kita juga memiliki kolam. Kolam itu insya Allah dalam waktu dekat kita beroperasi lagi sebagai kolam pancing. Di dalam kolam pancing istilahnya kita rubah suatu paradigma. Biasanya kita jual ikan itu kan di pasar. Sekarang kita coba kita jual ikan itu di dalam kolam. Jadi setiap pecandu pancing, candunya lepas, ikan dapat, kita sediakan itu tempat pembakaran ikan. Jadi kita di sini kita sediakan nanti seperti sambalnya, sayurnya, dan nasinya. Ikan kalau mau makan pancing dulu. Jadi kita tidak sediakan ikan, dan juga khusus kita sediakan panggang ikan. Jadi gitu, itu rencana kita di sini. Di samping itu juga kita punya alam indahnya, ada sebagian di atas bukit sana kita mempunyai pohon induk kakao. Di sana ada di balik pohon kakao itu juga ada air tempat pemandian yang berasal airnya dari pegunungan, dari bukit Sungai Lareh. Jadi lumayan indah.
menurut udaranya segar, pemandangannya indah. Kalau kita lihat Pak, kita juga sudah beberapa perjalanan di daerah wisata di Kota Padang, jauh lebih indah tempat kita ini. Kenapa? Saya berani mengatakan lebih indah. Kalau lihat ke sana, terlihat seluruhnya secara detail alam indahnya Kota Padang. Kelihatan. Jadi makanya kita berani mengatakan ini tempat paling terindah mungkin di Kota Padang. PAU TV berkabar untuk Nagari.